Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan siap hari ini untuk menyimak pembelajaran. Nah, anak-anak, tahukah kalian hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan mengadakan opening tema. Pada opening tema kali ini, kita akan menyimak sebuah video pembelajaran yang spesial anak-anak. Karena Ustadz dan Ustadzah di semua jenjang kelas 3 akan melakukan eksperimen. Wah, eksperimen tentang apa ya? Coba anak-anak perhatikan benda-benda yang ada di depan Ustadzah. Hari ini kita akan bereksperimen tentang perubahan wujud benda. Untuk lebih jelasnya, kita simak ya penjelasan berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Tiap jenis benda memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Benda padat. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, dan batu bata. Sifat benda padat. Bentuk dan volume tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan volume pensil tidak berubah. Kemudian jika kita pindahkan pensil tersebut ke tempat yang berbeda, bentuk dan volume pensil tetap tidak berubah. Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Kita dapat mengubah bentuk benda padat dengan memberikan gaya. Misalnya, menekan, memotong, atau memukul benda tersebut. Misalnya kayu yang merupakan benda padat dapat dibentuk menjadi lemari. Tanah liat dapat dibentuk menjadi vas bunga. Benda cair. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, dan madu. Sifat benda cair. Bentuk sesuai wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda. Misalnya, gelas, mangkuk, dan botol. Maka, air akan berbentuk sesuai dengan wadahnya. Volume zat cair tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya, sedangkan volumenya tetap. Mengalir ke tempat yang lebih rendah. Hal ini dapat kita lihat pada air sungai yang mengalir dari hulu di pegunungan menuju laut yang letaknya lebih rendah. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Perhatikan permukaan air pada kedua botol berikut. Baik botol yang tegak maupun botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar. Dapat melarutkan benda. Contohnya, ketika kita membuat teh manis, kita menambahkan gula pasir ke dalam air teh, kemudian mengaduknya. Lama-kelamaan, gula menjadi tidak terlihat. Gula telah larut, sehingga air teh menjadi manis. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Sifat benda cair yang dapat meresap melalui celah-celah kecil dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Menekan ke segala arah. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air dapat menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Benda gas. Contoh benda gas antara lain udara, asap, dan uap air. Sifat benda gas. Bentuk dan volume tidak tetap. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam 3 balon dengan bentuk yang berbeda. Maka, bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut.
Benda gas menempati ruang. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Begitu juga ketika kamu menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam kelas. Maka seluruh ruangan akan terasa harum. Karena pengharum ruangan yang telah berubah menjadi gas mengisi seluruh ruangan tersebut. Benda gas menekan ke segala arah. Hal ini dapat dilihat ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan mengisi seluruh ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan semakin membesar dan dapat meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak dapat menahan tekanan udara dari dalam balon. Demikian tadi penjelasan tentang wujud dan sifat benda. Semoga memudahkanmu dalam memahami materi wujud dan sifat benda. Kita akan mempelajari tentang perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan wujud benda yang dapat kembali ke bentuk semula. Ayo kita simak bagaimana perubahan fisika ini terjadi. Eksperimen pertama adalah tentang mencair. Di sini Ustazah memiliki. Tahukah anak-anak apa ini? Ini adalah mentega. Kita akan mempraktekkan atau membuktikan bagaimana proses mencair itu terjadi. Ustazah juga mempunyai sebuah wadah dan sebuah kompor api kecil. Pertama-tama kita akan menyalakan kompornya terlebih dahulu ya. Setelah itu Ustazah akan mengambil sekitar 1 sendok mentega padat. Kita taruh di sini. Dan kita amati apa yang akan terjadi. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ketika terkena panas api, mentega padat ini lama-kelamaan akan mencair. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Setelah beberapa lama, mentega yang padat ini benar-benar berubah menjadi cair. Jadi, pencair adalah perubahan benda dari bentuk padat ke bentuk cair. Selanjutnya, kita akan membiarkan mentega cair ini berada di suhu ruangan dan kita akan lihat apa yang terjadi. Sambil kita menunggu apa yang terjadi dengan mentega tadi, Ustazah punya satu benda lagi yang akan Ustazah cairkan. Ini adalah benda kesukaan kalian. Apakah ini? Ini adalah coklat. Ustazah akan memanaskan coklat ini dan kita akan melihat apa yang terjadi. Ustazah sudah memasukkan coklat ke dalam tabung kecil ini dan akan memanaskannya di atas api. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ketika terkena panas, coklat padat ini lama-kelamaan akan mencair. Seperti ini. Setelah coklat ini mencair, kita akan biarkan dia di dalam suhu ruangan dan kita akan lihat apa yang terjadi. Ustazah cairkan. Ketika kita membiarkannya di suhu ruangan, lama-kelamaan mentega yang padat dan Ustazah cairkan akan kembali menjadi bentuk padat seperti ini. Nah, anak-anak, ini adalah mentega yang tadi sudah kita cairkan dan kita biarkan berada di suhu ruangan. Mentega yang tadi mencair sekarang sudah membeku lagi. Begitu pula dengan coklat yang tadi Ustazah cairkan.
Eksperimen yang kedua, perubahan wujud menguap. Di rumah kalian tentu sudah pernah melihat air yang dimasak, bukan? Marilah kita mencobanya bersama-sama ya. Nah, berikut ini adalah air yang kita masukkan ke dalam tabung gelas ini. Lalu kita panaskan. Nah, beberapa saat kemudian setelah dipanaskan, air ini akan menimbulkan gas. Coba, ini sudah mengeluarkan asap. Itu tandanya air berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Selanjutnya, air yang kita panaskan tadi kita tutup. Nah, beberapa saat kemudian setelah kita buka, apa kira-kira yang terjadi anak-anak? Mari kita buktikan bersama-sama ya. Nah, di dalam tutup ini akan terbentuk titik-titik air. Nah, dari manakah titik air ini berasal? Titik air ini berasal dari panas yang menguap. Lalu, saat bersentuhan dengan tutup gelas yang dingin ini, maka uap minuman itu tadi akan berubah menjadi titik air. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun. Nah, sekarang kita ke percobaan yang ketiga. Di percobaan ketiga ini kita akan membuktikan perubahan wujud benda mulai dari padat ke gas dan kebalikannya, gas ke padat. Oke ya, kita buktikan. Yang pertama, Ustaz punya kaleng bekas. Oke, yang kedua pasir. Yang ketiga kapur barus. Oke, kalian tahu kan semuanya kapur barus ini bentuknya keras ya kan? Ini berarti benda padat ya. Baik, Ustaz juga sudah siapkan kapur barus yang sudah dihaluskan. Baik ya, kita mulai percobaannya. Langkah pertama, kita masukkan ke dalam kaleng bekas ini pasir. Oke, dan kita tambahkan kapur barus yang sudah kita haluskan tadi. Ya, kita campur. Baik, kalian bisa mencobanya juga di rumah. Kita tutup. Baik. Kemudian yang terakhir kita panaskan. Baik, kita tunggu sampai beberapa saat lagi. Nah, setelah beberapa saat ya, setelah ini panas, kita tambahkan di atasnya air es. Oke ya, kita taruh di sini. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, kita lihat ya anak-anak. Sekarang kita buka. Apa yang terjadi saat kapur barus ini kita panaskan dari bawah dan kita dinginkan dari atas. Baik ya anak-anak ya. Sekarang Ustaz matikan apinya. Kita turunkan esnya. Baik. Apa yang terjadi? Baik. Nah, kita lihat. Kelihatan ya anak-anak ya. Kapur barus yang awalnya itu padat, setelah kita panaskan berubah menjadi gas. Perhatikan ini. Ada uapnya. Baik ya, kalian bisa mencobanya di rumah, tapi ingat pakai masker ya. Oke. Kemudian, apa yang terjadi dengan kapur barus yang dari atas kita dinginkan? Kalau kita lihat di sini, anak-anak, karena dari atas tadi kita dinginkan, uap kapur barus yang mulai karena kita panaskan tadi berubah menjadi titik-titik kristal di tutupnya botol. Baik, jadi kapur barus yang padat menguap ke udara, itu kita sebutnya perubahan wujud menyublim. Sedangkan benda gas, kapur barus yang bentuknya gas, kita dinginkan dengan es tadi, ditutupnya
menjadi kristal-kristal padat seperti ini anak-anak, oke ya. Ini menandakan bahwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Kita sebutnya mengkristal. Ya kan anak? Itu tadi percobaan kita mulai dari season 1, 2, dan 3. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Perhatikan bagan perubahan wujud benda berikut ini. Berdasarkan bagan tersebut, kita dapat mengetahui perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Dari bagan tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud benda yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan perubahan wujud benda yang terjadi karena benda melepaskan kalor. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair antara lain es batu yang dibiarkan di ruang terbuka, lilin yang dipanaskan, memanaskan mentega, membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku antara lain air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer, pembuatan agar-agar. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh peristiwa menguap antara lain air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Menjemur pakaian basah, pakaian menjadi kering karena air pada pakaian menguap menjadi uap air. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun antara lain terbentuknya embun di pagi hari, adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es. Menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim antara lain kapur barus yang diletakkan di lemari. Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal antara lain pembuatan es kering. Es kering merupakan es yang dibuat dari gas karbon dioksida. Proses terbentuknya salju. Demikian tadi materi tentang perubahan wujud benda. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi perubahan wujud benda.